Mendengar Kenshin yang akan membelikan rumah ini untuk ibunya, membuat Ririn yang ada di samping pintu kamar menjadi tersentuh, hingga ia meneteskan air mata. Lalu Kenshin pun berbisik pada orang di sebelahnya, untuk mengurus semua hal tentang jual beli. Terlihat si bos rumah dan anak buahnya jadi makin terlena ketika melihat sebuah koper dibuka di depan matanya dan terlihatlah sejumlah uang. Akhirnya dilunasilah rumah itu dengan harga 400 juta dibayar cash. Ririn dan ibunya yang senangnya luar biasa, lalu bersujud syukur di pagi itu. Mereka tak tahu harus bagaimana mengucapkan rasa terima kasihnya pada Kenshin. Lalu Ririn berkata, "Ken, ini benar rumah ini kamu yang beli?" Kenshin menjawab, "Iya benar, itu akan jadi rumah kamu." Lalu Ririn bertanya lagi, "Gimana nih caranya aku bayarnya nanti? Apa dicicil ya?" Kenshin pun menjawab, "Apanya yang dicicil? Itu rumah kamu." Kenshin sambil melihat jam dinding, lalu ia berjalan menghampiri dan berbisik pada salah satu ajudan rumahnya, "Pak, jika ditanya jangan beritahu tentang saya. Dan tolong diurus juga jual beli ini sampai tuntas ya. Saya tinggal kerja dulu." Ajudannya menjawab, "Siap tuan muda." Kemudian Kenshin pun pamit pada Ririn dan ibunya. Ibunya pun selalu mengulang ucapan itu. "Udah bu, sudah ganapa lupain saja," jawab Kenshin. Lalu Ririn bertanya pada Kenshin, "Ken, kamu itu sebenarnya siapa sih ya? Kok ada banyak orang penting yang bisa kamu perintah?" Kenshin menjawab, "Seperti yang kamu lihat, aku hanyalah seorang cleaning service yang bergaji 1,2 juta per bulan. Emang ada apa sih?" Kemudian Ririn mau bertanya lagi, namun segera dihentikan Kenshin. Dan Kenshin pun bertanya padanya, "Rin, jika kamu ingin membalas rumah itu, aku hanya ingin tahu. Aku hanya ingin tahu." Ririn dag-dikduk Kenshin mau berucap apa ini. "Rin, aku hanya ingin tahu di sini beli coklat di mana ya? Aku disuruh staf tadi." Ririn memukul dada Kenshin dengan pelan. "Kaget aku, Ken. Tak kira kamu mau bicara apa tadi." "Serius nih Rin, aku mau beli coklat." Lalu ditunjukkanlah oleh Ririn toko yang menjual coklat ada di sebelah kampung. Dan Kenshin pun meninggalkannya dengan perlahan. Ririn yang bahagia begitupun dengan ibunya. Di pagi yang tak disangka sebelumnya, mereka akhirnya mempunyai rumah sendiri. Seorang pemuda bernama Kenshin, yang pertama menjadi pembeli di tokonya, membawa kembali semangat hidup bagi Ririn dan ibunya. "Ken, terima kasih ya," ucap Ririn. Pandangannya melihat Kenshin yang berjalan perlahan, diiringi desisan angin, hingga akhirnya ia tak terlihat. Kenshin akhirnya menemukan sebuah toko di kampung sebelah yang menjual coklat. Setelah membelinya, ia pun balik ke kantornya tepat jam 10:30 di pertengahan siang dan pagi itu. Sementara, buku dan alat tulis yang sudah diberikan terlebih dulu oleh Pak Andri tentulah tidak mengalami masalah. Waktu itu, di ruang meeting, "Maaf Bu, ini buku dan alat tulisnya, mungkin ini telat diberikan." "Vika, nama yang dimaksud." "Loh Pak, kok saya jadi repotin gini? Bukannya saya tadi menyuruh cleaning service ya?" Pak Andri menjawab, "Iya, Masnya lagi ada perlu, ini saya yang dititipi Bu." Dan tanpa bicara panjang Pak Andri pamit, "Saya balik lagi ya Bu." "Makasih ya Pak," jawab Sika. Lebih lanjut, ia berbisik, "Aneh banget ya, atasan kok dititipi bawahan." Kenshin yang sudah tiba di kantor, menunggu di teras depan, tempat acara meeting. Setelah beberapa menit, tepat jam 11:15, terlihat meeting di sesi pertama nampak akan berakhir. Rena yang di meja kanan terlihat bersiap merapikan berkas. Begitupun dengan Kaori, dan tamu-tamu undangan termasuk staf wanita yang nitip coklat pada Kenshin. Terlihat pintu dibuka, salah seorang staf lelaki keluar. Kenshin yang merasa meeting sudah berakhir, akhirnya masuk dengan membawa pesanannya. Ketika masuk nampaklah Kaori yang melihatnya, begitupun dengan Rena, sedang staf tamu lain tak begitu memandangnya. Akhirnya Kenshin menemukan wanita yang pesan pagi itu. Kenshin pun menghampirinya, sambil tersenyum, lalu ia mengeluarkan sebatang coklat dari balik sakunya, lalu memberikannya pada wanita itu. Rena yang mengetahui sebelumnya jika wanita itu nitip pada Kenshin. Namun, tidaklah dengan Kaori yang melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.